Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Uh, Acara ini adalah BIMTEK Praktisi Mengajar tahun 2024 yang merupakan hibah dari pemerintah, dan hibah praktisi mengajar kali ini adalah periode keempat. Sebelum memulai, kita akan mendengarkan paparan nanti dari pemaparan dari Ibu Christine. Mohon maaf sebelumnya apabila acara kita mulai dengan telat. Sambil menunggu Bapak Ibu dosen yang lain untuk ikut gabung, kita akan mulai aja sekarang. Mohon izin, saya membuka acara ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih pagi ini. Kami boleh berkumpul kembali di acara Zoom ini untuk mendengarkan pemaparan tentang BIMTEK Praktisi Mengajar di periode keempat ini Tuhan, tahun 2024. Kami berdoa, berikan kami hikmat, berikan kami telinga untuk mendengar, untuk memahami, dan melakukan, dan apa yang kami lakukan pun itu semua untuk kebaikan Maranatha ini, kebaikan Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara BIMTEK ini dalam tangan Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk waktu kami persilakan kepada Ibu Christine untuk memulai pemaparan tentang BIMTEK ini praktisi mengajar 4 tahun 2024. Silakan. Ya, terima kasih untuk kepada Pak Mania selaku MC. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dan meluangkan waktu pada hari ini. Ya mungkin kita baru melalui tahun yang baru ini ya, tahun yang baru, mudah-mudahan dengan semangat yang baru. Terima kasih untuk meluangkan waktu di hari yang sibuk, mungkin berbarengan dengan kegiatan yang lain yang kita awali juga di pada hari ini ya. Okay. Mungkin saya menginformasikan untuk kegiatan ini sesegera mungkin karena timeline untuk hibah ini juga waktunya cukup pendek. Walaupun saya tahu sebetulnya karena saya juga selaku dosen, sebetulnya plotting daripada dosen ini belum dimulai ya Bapak Ibu. Tapi makanya saya juga menginformasikan kepada pejabat struktural selaku dekan, ketua program studi dan wakil dekan mengenai acara kegiatan ini. Untuk yang program hibah pemerintah ini sepertinya akan selalu dimulai sebelum plotting mata kuliah gitu ya. Dan pada semester ini, untuk semester depan mungkin ini karena kita masih ada di semester ganjil menjelang UAS ya. Tapi ini untuk periodenya sebetulnya untuk di semester genap ya. Bapak Ibu 2023-2024 memang baru sosialisasi itu dari tanggal 10 Januari kemarin dari pemerintahnya. Mereka berlangsung sosialisasi 3 hari, tapi dengan informasi yang sama untuk seluruh LLDT, termasuk LLDT 4, wilayah Maranatha. Karena itu saya langsung untuk mengadakan sosialisasi pada hari ini, gitu ya, di 12 Januari ini. Memang saya sudah berikan ada timeline, gitu ya, yang timelinenya singkat. Tapi sebelumnya mengawali untuk kegiatan ini, saya infokan juga bahwa praktisi mengajar ini saya tekankan ini bagian dari program MBKM pemerintah. Jadi karena temanya masih Merdeka Belajar Pus Merdeka, dan MBKM ini merupakan program yang memang krusial untuk program S1 khususnya, baik untuk Dikti gitu ya. Untuk mempersiapkan kualitas lulusan agar sesuai untuk dunia kerja dan profesional gitu. Jadi untuk persiapan, mungkin ini persiapan sebelum mahasiswa magang itu praktisi masuk ke kelas dulu gitu, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini penekanannya mereka memang programnya biasanya 1 tahun sekali pada praktisi mengajar untuk yang pertama, tapi begitu yang kedua berikutnya 1 semester 1 kali. Jadi mereka adaptasi ini udah keempat, mas sebetulnya sepertinya sudah konsisten akan tiap semester diadakan 1 kali, dan universitas lain juga selain Maranatha selalu mengikuti ya. Jadi saya rasa Maranatha juga penting untuk mengikuti program ini untuk mempertahankan kualitas
pengajaran terutama di Maranatha dan program MBKM. Ini berkaitan juga dengan program yang dicanangkan oleh Prodi dan juga LPKA di bidang MBKM gitu ya. Nah, hanya di sini memang kaitannya fokusnya di sini stimulan pertama adalah di praktisi dan dosen. Tapi manfaat manfaat program ini bisa dirasakan oleh empat eh, empat subjek ya di sini ada mahasiswa, perguruan tinggi, praktisi, dan perusahaan. Mahasiswa di sini juga jadi mahasiswa bisa ada jejaring di dunia usaha dan dunia industri. Jadi setidaknya mereka kenal dengan praktisinya dan mempunyai kontak erat gitu ya. Kalau udah punya grup WhatsApp berarti dia sebetulnya bisa berkontak dan berkomunikasi dengan praktisi tersebut. Lalu juga mempunyai pengalaman real simulasi seperti di dunia usaha dan pengakuan juga mahasiswa bahwa mahasiswa itu diakui oleh praktisi keberadaannya gitu ya. Dan untuk perguruan tinggi, ini penambahan IKU 4 dan IKU 7. Nah, memang waktu sosialisasi kemarin, memang ada masukan bahwa akan otomatis tidak dihitung lagi oleh perguruan tinggi secara manual, tapi oleh sistem secara hibah praktisi mengajar sudah memasukkan nilai poin IKU 4 dan IKU 7. Ya, ini untuk kedepannya memang IKU 4 dan IKU 7 ini menjadi andalan gitu. Di LPKA juga IKU 7 untuk case-based dan project-based learning gitu ya, yang pembelajaran secara kolaboratif, tapi khususnya di sini yang melibatkan praktisi dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, bagi praktisi sendiri, memang dalam hibah praktisi mengajar, kompensasi mengajarnya di sini lebih tinggi gitu daripada yang kita biasa tawarkan dari universitas atau prodi sendiri gitu. Sebagai penghargaan, memang kompensasi mengajarnya dihitung per jam. Tapi di sini ada pengakuan per jamnya itu 900.000 per jam, seperti honor narasumber. Hanya di sini memang agak ketat dalam untuk pada saat on-site perkuliahan atau online perkuliahannya itu harus jamnya akurat gitu ya. Jadi kalau kita dosen itu biasanya per pertemuan mengajar, tapi ini per jam mengajar gitu. Jadi fotonya menunjukkan jam berapa dimulai dan jam berapa di akhir itu harus sesuai. Karena kompensasi mengajarnya cukup tinggi gitu ya. Lalu kesempatan berbagi ilmu dan pengalaman, jadi di sini praktisi juga sebetulnya dia sedikit merefresh ilmu dia gitu supaya dia juga enggak jago kandang sendiri hanya dalam dunia usaha dia gitu, tapi dia bisa membagikan ilmunya pada mahasiswa di dunia akademisi gitu, dan juga berkomunikasi dengan dosen pengampunya supaya ada kesesuaian materi gitu ya. Walaupun komunikasi ini mungkin berjenjang atau bertahap, kadang kita masih ada komunikasi insen, penyesuaian lagi dan penyesuaian lagi gitu ya. Nah, bagi perusahaan sendiri, memang sebetulnya perusahaan juga akan diuntungkan bahwa dari sini SDM-nya itu sudah ada persiapan yang lebih awal, gitu ya. Setidaknya mereka sudah mengetahui ceritanya dari praktisi dan pengalamannya dan pembagian kasus yang dibagikan di kelas, gitu. Dan juga arah pergerakan kemajuan pendidikan. Di sini ada step melangkah ke berikutnya. Jadi kalau kita sebelumnya hanya case based dan project based-nya di sini dibagikan oleh dosennya saja, tapi ini oleh praktisinya langsung yang mengalami kasus di dunia nyata industri ya. Dan juga membangun corporate branding institusi yang positif ya. Jadi artinya supaya branding institusi dari perguruan tinggi juga di sini memang ada corporate branding bahwa dia mempunyai praktisi di kelas dan di perkuliahan dan di prodinya gitu. Dan secara kontinu dan berkelanjutan terus dilaksanakan untuk perbaikan daripada mata kuliah yang dibagikan di kelas gitu ya. Dan juga untuk meningkatkan sense of purpose praktisi sendiri di institusi, artinya tujuan daripada praktisi itu juga disampaikan oleh praktisi di kelas gitu, bahwa tujuannya adalah supaya kualitas lulusan itu mengerti atau memahami bagaimana situasi kondisi dari di dunia usaha dan bagaimana menerapkan mengimplementasikan ilmunya itu pada memecahkan masalah kasus-kasus di dunia usaha dan dunia industri. Nah,
memang tujuan utamanya adalah kita ingin kualitas lulusan itu ready atau siap segera untuk bekerja setelah lulus perguruan tinggi. Jadi saya sempat melihat iklan ya, memang yang gaungnya paling tinggi kalau kita pengakuan, walaupun kita adalah Universitas Akademika Universitas Kristen Maranatha gitu ya. Universitas Bina Nusantara yang kita lihat di sini dia udah promosinya itu bahwa 92% lulusan dia sebelum lulus sudah diterima di dunia kerja. Nah, apakah kita juga sebagai Maranatha bisa setidaknya mendekati angka itu? Jadi sebelum lulus sudah diterima di dunia kerja. Berarti lulusan dari para Maranatha sebelumnya, sebelum lulus pun di sini sudah dipersiapkan untuk mempunyai kompetensi atau kemampuan yang mumpuni gitu ya. Jadi ketika dijual atau ya kita harus punya daya jual gitu untuk calon-calon lulusan ini supaya ketika di dunia kerja itu sebelum lulus pun sudah diterima kerja gitu ya. Nah, memang ini pakai data yang lama. Di sini relevansi skill lulusan di Indonesia masih 64% gitu ya. Sedangkan dibandingkan negara-negara lain, negara tetangga di sini sudah di atas 70% ya. Arab Saudi sendiri 71%, ini 73,6. Memang yang tertinggi adalah negara Swiss 82%, Singapura 79%. Nah, sebetulnya praktisi di dunia kerja yang siap berkolaborasi itu memang totalnya ada 19.000 praktisi. Dan di sistem platform praktisi mengajar di sini sudah berkolaborasi dengan 54%, setengahnya lebih ya, 54,6% dari tahun 2022-2023. Berarti kita di sini dibantu oleh pemerintah bahwa semua praktisi di sini bisa kita ajak kolaborasi. Tapi terlepas dari itu, Bapak dan Ibu dosen, baik selaku dosen tetap atau selaku pejabat struktural, jika memiliki praktisi yang sudah bisa diajak bekerja sama, itu bisa juga didaftarkan di platform untuk menambah dari persentase jumlah praktisi yang bisa bekerja sama ini. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita undang praktisi yang memang cocok atau yang terbaik, ya, yang unggul untuk membuktikan keahliannya dengan mengajar melalui di kampus melalui program praktisi mengajar. Nah, kalau misalnya praktisi di sini kita undang, berarti dosennya nggak mengajar, nggak seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi dosennya tetap mendampingi praktisinya di kelas dalam melakukan pengajaran. Jadi kita tetap berkolaborasi gitu agar materi yang disampaikan itu juga tidak melenceng dengan silabus atau RPS yang kita canangkan agar sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ya, CPMK, CPL, capaian pembelajaran lulusan juga agar tracknya juga sesuai, tapi tracknya sesuai ini tidak sesuai hanya menurut kita sebagai akademisi, tapi juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam hal ini praktisi yang menjembatani kebutuhan perusahaan seperti apa dan bagaimana yang kita miliki sebagai akademisi gitu ya. Jadi mungkin bisa dikolaborasikan juga dengan kedepannya mungkin bisa dikaitkan dengan riset-riset daripada Bapak dan Ibu dosen gitu ya. Tapi ini masih dalam proses itu-itunya ya. Nah, untuk jumlah perguruan tinggi pelaksana di praktisi mengajar 2023, memang dari data mereka sudah mendata bahwa di PTP PM2, jadi di yang angkatan kedua, di sini ada 224, di yang angkatan ketiga memang agak sedikit 227. Tapi di sini ada 196 perusahaan, bukan perusahaan, maksudnya perguruan tinggi atau universitas. Di sini yang sama ya, lalu 31 yang baru. Jadi mungkin 48 ini sibuk, jadi ini sempat nggak ikut lagi gitu. Jadi tapi ada 31 yang baru ya, yang pertama kali seperti itu. Jadi tapi kalau kita lihat masih stabil konsisten nilainya universitas ini di atas 200-an. Jadi animonya masih cukup besar gitu untuk jumlah perguruan tinggi. Memang kendalanya di sini yang setelah beberapa periode itu adalah masalah administrasi. Tapi karena kita di sini ada bagian mengenai hibah, jadi administrasi saya coba bantu semaksimal mungkin, walaupun ada perubahan-perubahan gitu. Jadi kita masih bisa mengikuti gitu ya, dengan dibantu oleh staf tendik yang ada dan juga kami juga dibantu oleh staf magang gitu ya. Nah, kalau kita di sini lihat
bahwa di tahun 2022 di sini praktisinya ada 4.046, 2023 bertambah 4.729, 2023 jumlah praktisi yang berkolaborasi juga bertambah menjadi di atas 5.000 ya, 5.357 ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan praktisinya bertambah ya. Jumlah dosennya juga di sini ada penambahan di tahun 2023 PM2, tapi ada penurunan sedikit di PM3 2023 ya. Yang PTP-nya juga seperti itu, tapi kelas kolaborasi kalau kita lihat dari PM1 ke PM2 memang meningkat hampir 2 kali lipat ya. Tapi di PM3 2023 ini menurun sedikit karena memang mereka menjaga kualitas di sini, bahwa tidak ada mata kuliah yang dengan kelas paralel dengan praktisi yang sama. Jadi satu praktisi itu hanya bisa dengan mata kuliah yang berbeda gitu ya. Mata kuliahnya berbeda dan juga sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh praktisinya. Jadi artinya kalau praktisinya memang mahir di bidang akuntansi keuangan, core-nya yang biasa mengajar untuk prodi akuntansi biasanya memang hanya diterima di prodi akuntansi. Begitu nanti prodinya berganti, mereka menganggap kurang sesuai gitu ya. Mata kuliahnya juga mata kuliah yang core bidangnya itu mirip atau hampir sama. Jadi kalau basisnya keuangan, seluruhnya keuangan, kalau untuk misalnya manajemen pemasaran, semuanya pemasaran dan sebagainya. Jadi harus diingat juga sesuai dengan core untuk prodinya gitu. Kalau misalnya prodinya manajemen, jadi prodi manajemen gitu ya, bidang ilmunya manajemen. Kalau misalnya akuntansi, bidang ilmunya akuntansi. Kalau teknik industri, bidang ilmunya juga sesuai teknik industri ya. Untuk sistem informasi juga bidang ilmunya kompetensi mata kuliah inti yang di sistem informasi gitu. Untuk yang teknik yang lain juga misalnya teknik informatika, sipil juga sama, sesuai seperti itu. Nah, untuk program praktisi mengajar 2024 ini kita sudah memasuki lewat dari 3 ya, udah angkatan keempat, jadi nggak kerasa. Nah, untuk kolaborasinya masih sama. Di sini kolaborasinya adalah satu kelas itu 12 jam. Kalau hanya satu praktisi bisa full 12 jam, tapi maksimal satu kelas bisa 2 praktisi. Dengan komposisi minimal satu praktisi itu pembagiannya rata, jadi masing-masing 6 jam. Jadi nggak boleh satu praktisi yang 4 jam, satu lagi 8 jam. Jadi harus sama 6 jam per praktisi. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi skema proses praktisi mengajar di sini, satu praktisi itu minimal 6 jam di dalam satu kelas kolaborasi, dan maksimal diizinkan 36 jam. Bisa dibagi dalam beberapa kelas. Jadi kalau full 12 jam akan 3 kelas, tapi kalau misalnya berpartner dengan praktisi lain, 6 jam berarti bisa 6 kelas. Memang saya sarankan supaya komunikasinya lebih intens dan mudah, satu kelas cukup satu praktisi. Tapi kalau Bapak dan Ibu memang sudah berkomunikasi dekat, misalnya satu kelas mau 2 praktisi, ya kami izinkan seperti itu. Itu hanya kalau misalnya sarannya ini jika praktisinya memang masih baru, jadi sebaiknya supaya komunikasinya lebih mudah, satu kelas, satu praktisi. Tapi kalau misalnya sudah kedua kali, yang ketiga kali mungkin dimungkinkan satu kelas juga bisa jadi ada 2 praktisi, supaya kita lihat ada perbandingan antara 2 praktisi ini dalam satu mata kuliah yang sama, yaitu masih dimungkinkan Bapak Ibu. Nah, untuk yang dimungkinkan itu hanya untuk program S1 ya Bapak Ibu, jadi akademik dan juga sebetulnya vokasi. Tapi karena kita basisnya kebanyakan adalah S1, jadi akademik, jadi di sini S1 ya. Sebetulnya vokasi dimungkinkan, tapi basisnya diksi gitu. Jadi ada, karena kita perguruan tinggi basisnya diksi, jadi lebih prefernya adalah S1. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri memang di sini ada satu core PT dengan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Memang tidak ada lagi mungkin koordinator dosen dan koordinator keuangan, jadi dianggap koordinator PT yang mengelola gitu ya. Kalau misalnya ada delegasi untuk tim, dibuat secara mandiri timnya oleh core PT gitu. Nah, ini memang saya sedang memproses untuk surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi ini, akan diproses hari ini, core PT-nya. Memang semula oleh Ketua LPKA, Pak Benat, tapi untuk lebih mudah komunikasi dan koordinasi karena baik
banyak informasi yang harus diimplementasi ke lapangan, jadi akhirnya dialihkan pada pelaksana itu saya sendiri gitu ya. Nah, untuk honor pencairan juga untuk praktisi mengajar, untuk yang semester lalu sudah saya cairkan semua ya untuk baik praktisi maupun tim pengelola gitu ya. Nah, makanya mekanismenya sekarang lebih cepat, tapi meminta pelaporan juga lebih cepat. Untuk honor core PT ini dipisahkan dari komponen SPP gitu. Jadi artinya karena core PT ini harus dituntut tanggung jawabnya lebih tinggi, jadi setelah laporan kemajuan baru mungkin honor core PT yang termin 1 dicairkan, setelah laporan akhir baru honor yang termin keduanya dicairkan. Jadi supaya laporannya ini tepat waktu. Jadi di sini juga dari awal eh, dijelaskan bahwa komponen SPP ini ada honor praktisi dan biaya operasional, tapi nanti selebihnya ada BIMTEK keuangan gitu ya. Jadi di sini jumlah keuangannya kami belum bisa pastikan untuk yang honor tim pengelola ini, karena tim pengelola pun hanya corporate gitu ya. Tapi untuk yang dosen pengampunya seperti apa, memang biasanya kami mintakan untuk reward sebesar 10% dari jumlah total komponen yang diperoleh. Kalau dipisahkan seperti ini mungkin hanya total komponen dari SPP-nya saja ya. Tapi yang sebelumnya juga mungkin masih kita proses karena di sini terkendala untuk pada saat semester sebelumnya itu honor praktisinya memang pencairannya agak lama gitu. Tapi yang sekarang lebih cepat ya, sekitar hanya jeda satu bulan lebih itu honor praktisi sudah cair. Nah, untuk syarat ketentuan praktisi mengajar di sini, praktisinya seperti apa gitu ya. Nah, praktisinya tentunya praktisi yang memang sudah memiliki keahlian yang bisa diajarkan. Memang tidak selalu harus S2, S1 boleh, tapi dia mempunyai keahlian ya. Keahlian di sini berupa pengalaman bekerja yang diutamakan di sini. Pengalaman bekerjanya adalah di sini minimal 5 tahun ya. Sebetulnya malahan nggak harus S1, bisa D3, D4, atau S1. Karena mungkin tadi ada vokasi ini sendiri, tapi untuk kita yang akademik, yang dikti, saya mencari yang S1. Karena di sini kita setara dengan mahasiswanya yang sebagai nanti lulusan sarjana ya. Lalu juga tentunya masih bekerja atau mempunyai usaha yang masih beroperasi. Jadi artinya sebetulnya tidak harus yang karyawan atau manajer sebuah perusahaan, tapi juga sebagai wirausahawan juga diperkenankan untuk atau pemilik usaha menjadi praktisi. Tapi syarat berikutnya adalah tidak berstatus sebagai dosen dengan NIDN dan NDK, NITK aktif gitu ya. Kalau misalnya di sini memang ada uh, di bidang seni gitu ya. Di bidang seni di sini minimal 5 tahun pengalaman di bidang ilmu atau kompetensi keahliannya. Dan berikutnya juga karena ada praktisi mungkin mendapatkan beasiswa juga dari LPDP. Sekarang LPDP memperluas, nggak hanya akademisi, bisa juga praktisi. Jadi tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP dan tidak terlibat dalam panitia pelaksanaan pusat kampus Merdeka. Ya. Nah, sebagai ketentuan koordinator perguruan tinggi ini memang mereka percayanya pada dosen tetap ya. Jadi mungkin supaya kalau sampai terjadi apa-apa mudah dicari ya. Dosen NDN aktif, ada kewenangan internal perguruan tinggi mengkoordinir program. Ya memang karena ini bagian saya untuk koordinator untuk mengenai hibah, jadi yang lebih memudahkan adalah saya gitu ya. Lalu surat rekomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi dan tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP atau honor dari kampus Merdeka lain ya. Dan panitia pelaksana pusat kampus Merdeka. Nah, yang bisa mengikuti program ini sebagai praktisi itu bisa berarti pegawai swasta, pegawai negeri sipil, peneliti, profesional pensiunan yang masih aktif, wirausahawan, pegawai BUMN, Polri, dan TNI, dan tenaga ahli profesi. Nah, untuk lini masa program praktisi mengajar Angkatan 4 yang semester genap 2024, memang timeline yang awal, kalau kita lihat di sini, walaupun sosialisasi ini sampai akhir Januari 2024, mungkin akan ada terus ya tahapan sosialisasi. Tapi pendaftaran akun untuk PT, koordinator PT, dosen, praktisi, serta seleksi dan penetapan reviewer ini
dimungkinkan hanya sampai tanggal 25 Januari 2024 gitu ya. Jadi timelinenya sampai tanggal 25 ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu dosen di sini ada, atau Bapak dan Ibu pimpinan struktural mempunyai praktisi tapi belum pernah ikut gitu dan perlu didaftarkan, di sini bisa menginformasikan pada kami gitu sebelumnya, sebelum tanggal ini. Nah, untuk verifikasi peserta di sini juga karena ini sampai 25 Januari, ini sampai 1 Februari ya, sampai tanggal 1. Nah, untuk input mata kelas RKK, berarti ini berkaitan RPS, mata kuliah dan kelasnya udah pasti, karena di sini ada kolaborasinya di sistem, jadi kesepakatan approval-nya di sistem antara dosen pengampu dan praktisinya. Nanti kami bantu gitu ya untuk uh, user loginnya, untuk user login ketika akan input RKK dan juga untuk mengapprove karena di sini RPS-nya harus anonim ya, anonim dari universitas, prodi dan semua tidak ada nama gitu ya, hanya ada nama mata kuliah, mungkin prodi masih diizinkan tapi nama universitasnya tidak ada gitu, baik dalam konten judul maupun konten isi. Atau ciri khas daripada Maranatha misalnya morning, karena kita tahu morning Maranatha online learning itu juga dihapus diganti LMS ya. Proses review di sini sampai 19 Februari ya. Pengumuman 7 Maret sampai 11 Maret. Jadi seleksi peserta program. Pelaksanaan kolaborasi 18 Maret hingga 28 Juni ya. Jadi sampai akhir Juni. Lalu untuk pengumpulan laporan kemajuan dan laporan akhir itu dari Mei sampai Juli 2024. Nah, untuk pengajuan, ini baru pengajuan ya. Pengajuan pencairan dana 13 Maret sampai 19 April, biasanya dana memang turunnya di timeline ke-9 seperti ini. Jadi kalau saya simpulkan di sini, kita kaitkan dengan kalender akademik daripada yang kita miliki ya. Karena di sini untuk perkuliahan kita mulai daripada 19 Februari juga yang 2023-2024. Ini untuk aktivitas yang pertama, pendaftaran akun PT dan dosen praktisi. Karena timeline-nya 25 Januari, saya ambil waktu untuk internal 3 hari sebelumnya gitu ya. Untuk batas timeline-nya adalah 22 Januari. Supaya jika ada kendala masih bisa kita proses. Ya, walaupun biasanya sih memang suka ada tambahan timeline. Tapi karena dia timeline-nya padat, saya khawatir tambahan timeline-nya dia nggak terlalu banyak gitu. Paling lama tambahan timeline 1 minggu. Tapi itu juga baru prediksi. Jika tidak ditambah lagi, jadi kita taat dulu hingga timeline yang awalnya dulu ya, sampai 25 Januari ini gitu ya. Nah, untuk input RKK, RPS, dan M mata kuliah, jadi ini kita majukan tadi ya, dua-dua, karena sebelum 25. Tapi yang RKK di sini yang diperlukan adalah RPS. Nah, saya minta mungkin dari prodinya dulu, sebetulnya dosennya juga bisa berinisiatif menghubungi ke ketua program studi jika menginginkan mata kuliah tertentu gitu untuk didampingi oleh praktisinya gitu ya. Yang mungkin biasa terjadi di reguler semester genap dan biasa Bapak dan Ibu dosen itu mengajar mata kuliah tersebut. Walaupun mungkin menunggu perwalian, tapi setidaknya bisa ada diusahakan diprediksi dulu ada potensi untuk mahasiswa mengikuti itu bagaimana, apa disebarkan G-form gitu, ada perwalian di awal ke mahasiswanya atau seperti apa sehingga kita bisa untuk ini di 3 Februari 2024 ini sesuai gitu. Jadi secara internal tapi saya minta untuk 25 Januari 2024 gitu data sudah masuk karena di sini butuh tadi pengeditan ya, pengeditan daripada RPS, lalu juga ada kesepakatan di sistem untuk approval gitu ya. Jadi memang saya ambil waktu 1 minggu sebelumnya dulu ya. Yang pengumuman ini memang di 11 Maret ya, 7 sampai 11 Maret. Pelaksanaan kelas kolaborasinya di 18 Maret sampai 28 Juni. Memang awalnya saya plot hanya 6 pertemuan ya, satu kelas 2 jam. Tapi pada kenyataannya ada masukan dari dosen, oh satu kelas 2 jam terlalu lama ya. Nah saya pikir dimungkinkan 1,5 jam, makanya di isiannya itu saya kasih slot
bisa disetting sampai 8 pertemuan ya. Umpama 7 pertemuan jadi mix, ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam, seperti itu. Tapi kalau memang bisa 6 pertemuan, jadi tiap pertemuan harus konsisten 2 jam, gitu ya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, sampai di sini ada respon dulu Bapak Ibu, ada masukan atau pertanyaan sebelum kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kalau belum Boleh, ada, Bu saya Christine? lanjutkan dulu. Ada. Ya, oh iya, Pak Mingkuang. Bu Christine, antara 6 sampai 8 pertemuan, maksudnya praktisi itu bisa sampai ngajar 8 pertemuan? Iya, betul. Setelah saya hitung memang 18 Maret itu mulainya minggu kelima gitu ya. Sampai karena di sini kita UASnya ada di tanggal berapa ini? Tanggal 24 Juni gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa pertemuan UAS itu rada agak riskan kalau kita masukkan sebagai pertemuan praktisi. Walaupun memang saya sempat masukkan, tapi untuk tambahannya bukan yang intinya gitu ya. Jadi kita ambil aman aja karena UAS itu kan sebetulnya nggak ada pengajaran di kelas. Yang betul-betul ada pengajaran di kelas itu sebelum UAS. Jadi minggu kelima hingga sebelum UAS. Untuk yang saat UAS itu untuk tambahannya aja misalnya kurang 10 menit atau kurang 15 menit seperti itu. Pak Mingguang. Uh, Pemerintah membayar sampai 8 pertemuan. Bisa. Pemerintah nggak bayar pertemuan, bayarnya sih 12 jamnya ini. Karena waktu 12 itu, jam ya, 12 jam ya bagi betul. 8 berarti kita ya. Iya betul, 1,5 jam. Karena waktu itu sebelumnya ketika saya input 6 pertemuan, pada realisasinya jadi 8 pertemuan. Akhirnya saya berinisiatif digabungkan aja dalam ininya apa dalam pelaporannya ada yang satu pertemuan itu digabungkan ada 2 pertemuan. Tapi di sini kita jadi ada penyesuaian gitu. Kalau bisa di awal sekarang supaya lebih mudah, kita udah direncanakan di awal saja seperti itu Pak Mingguan. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak Mingguan. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain, Bapak Ibu? Kalau belum, saya tunggu, saya sampaikan dulu informasi yang lain. Nah, ini untuk yang data Excel yang diminta diisikan oleh Prodi ya. Saya tunggu memang maksimal di tanggal 25 Januari. Ini dosen pengampu, mata kuliahnya apa, kelasnya, kira-kira kelas apa. Ini masih kita bisa sesuaikan, tapi kalau misalnya belum bisa diisikan, biasanya saya isi kelas A gitu ya. Tapi kalau bisa sudah ada, eh, misalnya ada kelas A, B, berarti mata kuliah yang sama, praktisinya di sini harus berbeda. Kalau dosen pengampunya di sini walau bisa sama gitu ya. Yang harus berbeda ini biasanya di praktisi. Karena kemarin dosen pengampu berbeda tapi praktisinya sama itu nggak lolos biasanya. Jadi fokusnya di sini adalah bagaimana kita mengoptimalkan daripada sharing ilmu dari praktisinya gitu ya. Nah, ini prodi, ini lalu jumlah pertemuannya. Jadi jumlah pertemuan yang diinginkan 6 pertemuan, mau jadi 6 pertemuan, 7 pertemuan, atau 8 pertemuan. Terus dimulainya mau minggu keberapa, minggu kelima, minggu keenam, atau ketujuh gitu. Supaya nanti pada saat kita mengisikan logbook praktisi, nanti jika lolos itu sudah sesuai. Jadi tidak terlalu banyak penyesuaian lagi seperti itu. Lalu RPS-nya juga, saya minta RPS update per tanggal berapa. Nah, jika bisa juga sudah dilampirkan dengan RPS-nya sebetulnya maksud saya. Jadi ini RPS update tanggal dengan lampiran RPS-nya juga dari Bapak dan Ibu. Tapi setidaknya RPS-nya tanggal berapa nanti mungkin diisikan dulu di Excel nanti untuk komunikasi secara pribadi untuk RPS-nya menyusul gitu. Tapi setidaknya ini sudah ada dulu supaya kita udah tahu berapa yang kita inputkan dulu gitu ya. Untuk sepertinya, tapi untuk input RKK memang wajib juga RPS. Biasanya saya mintakan kepada ketua program studinya atau dosen pengampunya untuk RPS-nya. Seperti itu. Nah, ini saya perjelas lagi juga untuk keterangannya praktisi. Satu praktisi itu hanya untuk satu mata kuliah yang sama untuk satu kelas gitu ya. Lalu maksimal kelas untuk praktisi jika full satu kelas itu dia mengajar 12 jam, berarti hanya 3 mata kuliah yang berbeda. Jadi nggak boleh satu mata kuliah yang sama dengan 3 kelas paralel. Jadi harus mata kuliah yang berbeda.
diizinkan mata kuliah yang sama, tapi harus dengan universitas yang berbeda. Di situ penekanannya seperti itu ya. Nah, jika 36 jam, ini juga harus sesuai dengan kompetensi prodinya. Jadi, waktu itu ada yang misalnya, sebetulnya mata kuliahnya sesuai kompetensi, tapi di sini ternyata prodinya, walaupun tetanggaan akuntansi dan manajemen, tapi dia reviewernya kelihatannya nggak menganggap ini kompetensinya sudah berbeda gitu ya. Lalu satu kelas di sini bisa 2 praktisi masing-masing 6 jam. Tapi tadi kita harus intens untuk komunikasinya, untuk koordinasi ya. Dan di sini juga saya minta komitmen daripada praktisinya, sudah memang komitmen bisa. Sebetulnya tidak harus pada saat jam perkuliahan ya Bapak dan Ibu yang sering ditanyakan, itu bisa disesuaikan kembali. Misalnya Bapak dan Ibu ini biasanya mengajar hari Selasa pagi gitu jam 9.30 jam 10 misalnya ya. Nah, di sini dimungkinkan untuk digeser waktunya menyesuaikan dengan waktu praktisi itu. Itu bisa disesuaikan dengan waktu Bapak dan Ibu yang tidak mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu dosen karena harus mendampingi. Bisa digeser ke waktu sore gitu atau juga ke hari Sabtu gitu ya. Tapi juga nggak selalu misalnya tiap Sabtu ada variasi dengan waktu yang sore. Ya, nggak harus onsite tapi bisa juga online. Tapi kalau untuk praktisinya di Bandung, itu dimungkinkan untuk onsite. Memang saya sarankan sih kita mix dengan praktisi yang onsite karena sekarang udah onsite ya. Jadi kita cari praktisi yang memang domisilinya di Bandung gitu ya. Jika memungkinkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan praktisi, nah informasi tipe program praktisinya di sini pada saat mengklik itu praktisinya, memang yang biasa kita pegang itu username dan login hanya dosen. Untuk praktisi di tangan praktisi sendiri, yang dikliknya dipastikan betul. Itu kalau hanya satu praktisi dalam satu kelas, jadi di tipe kolaborasinya yang pertama gitu ya, yang single scam-nya tipe 1. Kalau misalnya yang 6 jam berarti yang tipe kedua. Jadi dipastikan pilihan yang dipilihnya betul gitu ya. Jangan nanti pada saat memilihnya yang kedua, tapi pada saat kolaborasi itu hanya ada satu praktisi, nggak akan bisa. Jadi harus ada praktisi yang kedua, satu lagi harus ada 2 praktisi gitu ya. Lalu adalah kesediaan kontribusi dan komitmen program-program praktisi mengajar. Ini diisi juga di platform bahwa ada klikan seperti itu, NPWP juga ya. Jadi dipastikan untuk praktisinya yang memiliki NPWP atau TIN, jadi sebetulnya dimungkinkan praktisinya jika mempunyai praktisi di luar negeri ya, tapi mungkin medianya media online karena untuk transportasi dan akomodasi tidak dibiayai oleh program hibah praktisi mengajar. Kalau misalnya mau dengan biaya operasional, tapi biaya operasionalnya biasanya nggak terlalu besar, kecil gitu ya. Jadi ini kalau misalnya pengen mendatangkan secara onsite, berarti harus ada dana dari perguruan tinggi yang diajukan terkait dana prodi dan sebagainya ya. Lalu ada scan halaman depan buku tabungan. Ini setelah profil praktisinya disetujui juga. Jadi untuk data-data keuangan juga disiapkan untuk scan halaman buku tabungan, NPWP, dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau komitmen praktisi. Ini saat RKK diajukan. Jadi SPTJM juga nanti akan diisi gitu ya. Nanti selebihnya mungkin kami pandu. Setelah ini mungkin akan ada lanjutannya, tapi yang paling tahap awal memang saya tunggu respon daripada prodinya dulu gitu selaku tadi perencanaan untuk yang diikutkan dalam program praktisi mengajar mata kuliahnya dosen dan juga praktisinya. Nah, jika misalnya dosennya yang berinisiatif bisa untuk berkomunikasi dengan ketua program studinya seperti itu ya. Jika ada kendala-kendala lain nanti mungkin bisa dikomunikasikan atau kita bisa berdiskusi di sini ya. Lalu kelengkapan dokumen lain yang dibutuhkan tadi udah ini praktisi ya maaf 2 kali. Ya, jadi selanjutnya di sini mari kita berkolaborasi untuk mempersiapkan SDM unggul Indonesia. Sebetulnya SDM unggul Indonesia ini nggak hanya mahasiswanya, sebetulnya kita sebagai dosen juga dituntut untuk mempunyai kemampuan yang lebih unggul daripada biasanya gitu ya. Ya karena di sini percepatan teknologi dan juga setelah COVID ini banyak
innovation atau penemuan-penemuan baru. Salah satunya adalah media untuk men-share daripada informasi secara online seperti ini, nggak hanya on-site. Walaupun sekarang sebetulnya seharusnya via on-site yang lebih dipreferkan, tapi terkait dengan informasi yang saya share dalam waktu yang tidak terlalu dekat gitu ya, tidak yang lama dan prosesnya cepat gitu. Jadi saya pikir lebih intensif untuk mengini peserta, dan karena ada kegiatan-kegiatan lain baik secara online dulu, mungkin berikutnya kami akan coba untuk secara onsite jika waktunya memungkinkan ya, waktu dan tempat yang memungkinkan. Nah, saya dapat sedikit di sini. Memang dunia itu terus berubah ya, jadi setiap hari, dan mungkin nggak hanya setiap hari, setiap detik, setiap jam mungkin juga ada perubahan ya, dan nggak menunggu siapapun. Jadi artinya waktu itu nggak bisa kembali, waktu itu nggak akan menunggu kita gitu ya. Dan kalau kita menyerah gitu, sebetulnya artinya kita menutup kesempatan bagi diri kita sendiri. Tapi jika kita nggak menyerah, kita masih memiliki kesempatan, sebab kegagalan terbesar itu bukan masalah atau apapun. Kegagalan terbesar itu dengan kita menyerah gitu ya. Ya seperti kalau misalnya Tuhan menyerah pada kita, juga membiarkan kita semua masuk neraka, mungkin Tuhan nggak akan mati di kayu salib untuk kita seperti itu ya. Jadi artinya kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus seperti itu. Jadi sebagai karena menyerah itu adalah kegagalan terbesar. Saya harap hal ini menjadi motivasi bagi kita semua. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Jika ada tambahan atau informasi atau masukan, tanggapan, saya persilahkan untuk ruang diskusi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Christine untuk pemaparannya. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang mau bertanya silakan raise hand atau langsung aja pencet mic-nya, atau mungkin di kolom chat silakan. Kami tunggu. Sambil kami tunggu, sedikit informasi Bapak Ibu. Bahwa target dari BT itu kelas 10 kolaborasi itu untuk PM2 dan 3 tahun 2023 itu 12.000. Tercapainya 14.838. Dan dari BIMTEK kemarin kami dapat prediksi itu target tahun 2024 itu 17 kelas kolaborasi. Tapi terbuka untuk ini melebihi dari target mereka. Jadi Bapak Ibu silakan untuk teman-teman Bapak Ibu juga diinformasikan sebanyak-banyaknya untuk mendaftar. Ini udah ada yang resen ya. Kita mulai dengan silakan Ibu Dinar. Ya Bu Dinar, suaranya mungkin belum terdengar ya. Belum di-unmute ya. Cek, apakah jelas suara saya, Ibu? Jelas. Ya jelas, Bu Dinar, Baik. silakan. Ya, yang mau saya tanyakan pertama, tadi kan Ibu sampaikan ada beberapa asal institusi dari praktisi itu gitu ya Bu. Nah, apakah Ya. dari institusi ini perlu ada dokumen kerjasama dengan Maranatha terlebih dahulu atau bagaimana? Kemudian yang kedua, tadi juga Ibu sampaikan soal form yang harus diisi prodi maksimal 25 Januari. Nah, itu berarti Ya. kalau misalkan dari kami nih, kami kan mau follow up juga karena ada beberapa mitra yang sudah dapat informasi juga mengenai praktisi mengajar ini, dan karena ini sudah dibuka, kami mau sampaikan informasi itu juga gitu ke mitra. Nah, kemungkinan besar sih mereka belum ada pembicaraan gitu ya dengan prodi. Nah, apakah secara teknis komunikasinya itu kami berkomunikasi dulu dengan prodi kebutuhannya bagaimana, lalu disesuaikan dengan mitranya, ataukah kami ngobrol dulu nih sama mitra, terus kalau misalkan cocok dengan kepakarannya baru disampaikan ke prodi gitu. Makasih Bu Christine. Oke, terima kasih Bu Dina. Memang untuk syarat di sini tidak perlu wajib untuk dokumen kerjasama atau MOU ya, Bu Dina. Hanya di sini dimungkinkan
kewajiban untuk komunikasi terlebih dulu secara intens bahwa ada komitmen dari praktisi untuk mengajar di kelas dan juga tidak mengganggu jam kerja dia karena dia akan komitmen sesuai pertemuannya itu 12 jam gitu ya. Kalau di awal komitmen 12 jam, atau kalau di awal komitmen 6 jam, 6 jam. Hanya harus berpartner dengan praktisi satunya lagi, berarti harus ada 2 praktisi. Memang untuk MOU kerjasama itu juga bukan artinya tidak perlu, tapi jadi kita nggak pakai MOU, tapi sebetulnya ke depannya lebih baik memang kalau memang bisa itu dibuat MOU, akan dibuat MOU, tapi tidak wajib gitu ya. Menyusul boleh gitu. Itu untuk mungkin tujuan bagi prodinya sendiri, apa untuk akreditasi atau untuk keperluan lain, untuk menjalin kerjasama lebih intens, siapa tahu ada partnernya yang lain. Jadi itu dimungkinkan dilakukan secara independen oleh prodinya, mungkin LPKA hanya memberikan saran aja, mungkin lebih ke prodi dan juga dibantu oleh kemitraan ya, selaku itu Bu Dinar dan juga Pak Surya mungkin ya yang lebih ini. Nah untuk tadi teknisnya seperti apa jika misalnya ada mitra yang memang sudah berminat gitu ya, mungkin secara teknisnya supaya lebih mudah apa menghubungi LPKA dulu atau ke prodinya. Menurut saran saya sih lebih baik ditanyakan dulu ke prodinya gitu ya, karena di sini yang mengambil keputusan itu tetap di tangan prodi dulu. Walaupun dosen di sini bisa mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan, tapi harus disetujui oleh prodinya. Jadi lebih baik komunikasi dengan prodi, kebutuhan yang memerlukan praktisi itu di bidang mata kuliah apa dan kompetensi yang dibutuhkan apa gitu. Nanti ketika nanti ada listnya seperti apa, nanti bisa sesuaikan juga dengan kompetensi yang dimiliki oleh si praktisinya. Jadi ketika kompetensinya yang dibutuhkan apa sudah kita tahu gitu ya, ternyata ada praktisi yang cocok. Nah, di sini bisa praktisinya langsung di-apply-kan gitu. Di sini waktunya memang kita sekitar 2 minggu lagi. Jadi mungkin kami minta Bu Dinar ini berkomunikasi dengan prodinya. Mungkin kalau nanti perlu difasilitasi, ya kita ada pertemuan khusus sendiri untuk bagaimana menggalang kerjasama atau koordinasi antara prodi dan mitra. Jadi setidaknya di sini dikomunikasikan dulu mungkin dengan prodinya gitu ya. Tapi kalau misalnya si mitranya sendiri sudah memberikan CV-nya, itu langkah lebih baik juga, bisa di list dulu datanya ya. Jadi si mitra itu kompetensinya di bidang apa saja. Jadi sebelum dengan komunikasi dengan prodi, jadi setidaknya di sini bisa juga terjadi kebalikannya, umpan balik dulu gitu ya. Jadi artinya si mitranya menawarkan saya mempunyai kompetensi ini, ya seperti orang jual beli lah ya. Ini yang berkomunikasi penjualnya dulu atau pembelinya dulu gitu ya. Kalau penjualnya memang sudah tahu dia kompetensinya apa dan barangnya yang bisa dijual apa, di sini di data dulu di list, nanti ditawarkan ke prodinya. Jadi kalau seperti itu kan sebetulnya bisa komunikasi secara tertulis dulu, nanti ada data list si praktisi, perusahaannya dari mana, berikut CV-nya, kompetensi yang dia miliki apa gitu, dan dia bidang kompetensinya apa. Walaupun misalnya mata kuliahnya kan dia nggak tahu mata kuliah, tapi misalnya bidang pemasaran, nanti bisa cocok dengan manajemen pemasaran misalnya. Kalau bidang sumber daya manusia atau bisa MSDM misalnya seperti itu, atau bidang teknologi informasi karena dia menguasai AI misalnya ya. Walaupun si dosen IT juga menguasai AI, tapi untuk di dunia kerja AI-nya seperti apa sih gitu ya. Jadi di sini ada listnya dulu, mungkin nanti akan bisa kita lebih mudah kalau misalnya Ibu mau komunikasinya lebih mudah dengan praktisinya dulu. Praktisinya lebih mudah untuk dimintakan informasi seperti itu ya. Jadi di sini kita nggak menjanjikan bahwa akan pasti dia mengajar di kelas ini, tapi karena disesuaikan dengan mata kuliah semesternya juga yang ada di tiap prodi gitu. Siapa tahu nggak untuk semester ini, tapi bisa di semester depan karena tiap semester itu ada gitu. Jadi kalau misalnya si mitranya bisa dimintakan CV-nya dulu, jadi kompetensinya dia bisa berikan gitu ya, seperti apa. Jadi supaya nggak harus baca CV-nya dulu, misalnya dia bisa berikan statement kesimpulan bahwa dia bisa memberikan sharing bidang ilmu apa kompetensinya seperti itu.
Bu Dina. Ya mungkin bisa di list data Excel-nya dulu, jadi ketika udah ada data tertulis, nanti komunikasi dengan prodinya lebih mudah. Nanti bisa LPKA juga atau saya memfasilitasi untuk koordinasinya memungkinkan jika seperti itu gitu. Terima kasih baik Bu Bu. Dina. Punten tadi Ibu sampaikan berpartner dengan praktisi yang lain gitu ya Bu ya. Itu tuh berarti Iya masuk gini, dari mitra yang sama atau gimana Bu? boleh dengan maksudnya mitra yang sama itu boleh dengan satu perusahaan, yang penting praktisinya berbeda. Jadi artinya berpartner di sini tadi karena terkait dengan kelas kolaborasinya, dia harus ditanya dulu si mitranya ini, dia harus komitmen minimal mengajar itu minimal 6 jam gitu ya. Jadi minimal 6 jam, tapi 6 jam ini dengan ketentuan harus ada partner praktisi lain. Kalau misalnya dia hanya mau satu kelas full praktisinya dia saja, berarti minimal dia harus mau mengajar 12 jam dalam perkuliahan itu gitu, meluangkan waktu. Karena ada praktisi, aduh saya nggak bisa, sibuk, paling banter bisa paling maksimal saya mengajar hanya bisa 4 jam misalnya secara akumulatif. Jadi akhirnya terkendala gitu, karena sekarang kalau tidak memenuhi kuantitas jamnya itu memang ketat pemerintah. Berapa menit kurang pun pembayaran honornya jadi nggak bisa valid gitu, dianggap nggak sah gitu ya, seperti itu. Jadi harus pas ketentuannya, lebih boleh tapi kurang jangan. Oh, lebih boleh itu artinya tapi kelebihan jamnya nggak akan dibayar sebetulnya. Jadi lebih baik pas aja, lebihnya jangan terlalu banyak. Seperti itu Bu Dina. Baik Bu, makasih banyak. Ya sama-sama. Mungkin selanjutnya Bu Yola atau Bu Yola mungkin yang raise hand ya. Tunggu dulu Bu Ed. Baik, terima kasih Bu Christine untuk jawabannya. Boleh menambahkan sedikit, Bu? Ya silakan Jadi Pak. dari keterangan dari BIMTEK kemarin juga, MOU MOA itu dibutuhkan apabila memang si praktisi ini kan rata-rata memiliki jabatan, apa dia kepala bagian atau kepala badan dalam perusahaan itu. Nah, ketika dia punya inisiatif untuk menjadi praktisi dalam sebuah universitas, MOU MOA itu memang dibutuhkan sama praktisi ini untuk meminta izin dari bosnya, dari direkturnya atau dari manajernya. Jadi kalau memang ada praktisi yang bermasalah terhadap izin ini, karena kan kelas kolaborasi ini kan dilakukannya di jam kerja. Jadi ketika dia membutuhkan izin dan dibutuhkan MOU MOA ini untuk ke manajernya atau ke direkturnya, disitulah MOU MOA ini berperan gitu. Gitu Bu ya. Iya betul. Jadi harus pengetahuan dari atasannya juga gitu ya. Walaupun ininya MOU-nya belum diproses. Silakan Ibu Yola. Ibu Yola Margaret. Baik, selamat pagi Pak Mania, terima kasih Bu Pagi. Christine, terima kasih. Ya, sama. Ya, rekan-rekan selamat tahun baru, terima kasih atas kesempatannya. Saya di forum ini mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bu Christine sama tim yang sudah sangat membantu, terutama untuk dosen-dosen seperti kami terkait dengan administrasi praktisi mengajar ya Bu Christine. Makasih banget karena Ya. banyak banget perintilannya. Kemudian di forum ini juga saya memotivasi untuk teman-teman dosen juga yang belum bergabung, silakan bergabung karena banyak manfaatnya. Saya mau share sedikit, terutama di kelas saya praktisinya sangat menguasai bidangnya sehingga banyak hal yang ternyata update di luar sana bisa diceritakan di dalam forum kelas sehingga anak mahasiswa kita bisa mendapatkan experience ya yang tidak biasanya kita lakukan dan mungkin kita tidak begitu update dengan dunia bisnis terutama. Jadi itu sih pengalaman saya ya Bu untuk memotivasi teman-teman. Ya. Kemudian yang saya mau tanya, apabila praktisi kami udah existing ya Bu, karena saya kan punya beberapa nama, apakah perlu didaftarkan kembali? Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kan kami belum mendapatkan plotting kelas dan belum tahu pasti kelas yang kita ampu di semester genap tahun ini ya Bu. Jadi bagaimana prosedurnya? Apakah kita meliskan saja nama praktisinya yang berkenan ikut kembali dan sudah dikonfirmasi kepada mereka? Kami akan berikan ke prodi atau seperti apa? Mohon arahannya. Punten kalau mungkin saya terpotong karena tadi saya sempat live juga ya Bu. Barangkali Ibu sudah jelaskan. Kemudian yang berikutnya kalau untuk
honor praktisi semester ini memang belum ya Bu ya, karena baru pelaporan ya. Oh, sudah saya cairkan, cuma saya belum sempat infokan aja kemarin. Udah saya cairkan semua Bu Yola. Oh baik, punten ya Kemarin Bu. yang Bu Yola itu praktisinya Pak Edi Subakti ya. Ya, Sudah saya punten. transferkan. Terima kasih Bu, karena Ya, memang makasih Bu Yola. karena memang kalau praktisi kan berintens komunikasinya sama kami ya Bu selaku dosen. Nah, ya biasa Iya. mereka nggak Saya nagih infokannya sih. baru Japri, ya memang infonya Japri. Nanti saya infokan di via grupnya ya. Saya Baik, baik. ya miss untuk via grupnya itu. Oke. Baik Bu, nggak apa-apa, makasih. Segitu dulu Ya, Bu. terima kasih Bu ya. Makasih Bu, Tuhan berkati. Ya, makasih Bu Yola, Tuhan berkati ya. Selamat Natal tahun baru juga untuk Bu Yola dan Bapak Ibu dosen semua ya. Ya Bu Yola, terima kasih untuk sharing informasinya bahwa pengalaman Bu Yola bahwa praktisi mengajar ini sangat memotivasi mahasiswa dan membagikan sharing ilmu bagi praktisi ya. Dari praktisi ke mahasiswa ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah, untuk secara teknisnya bagaimana untuk kalau praktisinya sudah exciting, berarti nggak usah didaftarkan lagi memang Bu Yola. Khususnya untuk yang 2 semester lalu, kecuali yang PM1 itu ada beberapa data yang memang harus diupdate, yang dilengkapi. Khusus untuk yang pernah mengikuti PM2 dan seterusnya, datanya sudah lengkap, itu sudah terpublish. Nah, untuk karena kita belum proses plotting, memang pada isian GFORM sekarang kami meminta ada isian data nama mata kuliah seperti itu nanti yang Bapak dan Ibu bisa isi gitu ya. Tapi sekali lagi itu harus diinformasikan kembali kepada prodinya. Bisa Bu Yola langsung berkoordinasi dengan ketua program studinya atau sekprodinya. Tapi nanti saya juga kembali infokan kepada program studi terkait mengenai data yang ada di GFORM kami gitu ya. Ketika GFORM di sini sudah diisi oleh Bapak dan Ibu ketika absensi, bahwa dosen ini mata kuliah ini memungkinkan nggak gitu dengan praktisinya ini, karena ternyata masing-masing prodi itu ada yang punya kebijakan sendiri juga, bahwa ada yang memiliki kebijakan sendiri, mereka sudah punya list praktisinya yang akan diikutkan kerjasama gitu ya. Tapi bisa kembali dikomunikasikan dan negosiasikan lagi juga kalau misalnya praktisinya sudah berturut-turut dan baik gitu dalam konsisten dan juga dalam memenuhi jam mata kuliahnya juga oke dan sesuai gitu. Nah, itu juga bisa menjadi suatu masukan positif gitu. Jadi berarti sudah aman praktisinya karena sudah 2 periode ya mengikuti, sebelumnya malah 3 ya kalau nggak salah Pak Edi, saya agak lupa. 3 periode berturut-turut dan ini sudah keempat gitu. Jadi berarti sudah pengalaman gitu ya, seperti itu. Atau ada praktisi yang lain, karena Bu Yola sudah punya beberapa praktisi yang saya tahu memang. Tapi perlu diingatkan, memang satu praktisi itu hanya satu mata kuliah. Jadi sesuai dengan yang waktu itu Bu Yola yang PM1 ya, satu mata kuliah tapi praktisinya berbeda-beda, itu diperbolehkan gitu ya. Baik Bu Christine, sangat lengkap sekali jawabannya. Terima kasih untuk informasinya Ibu. Iya, tapi untuk jaga-jaga karena saya nggak tahu yang misalnya ada yang miss, yang PM1 ikut tapi pas PM2 nggak ikut. Nah, itu kalau ada perlu data yang diupdate, nanti dicek aja datanya sudah terpublish belum yang si praktisinya. Tapi kalau sudah mengikuti terus konsisten, nggak ada bolongnya, biasanya seharusnya datanya sudah lengkap gitu, seperti itu. Ya, silahkan saya kembalikan pada Pak Maniar ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan di kolom chat atau mungkin raise hand saja atau nyalakan langsung. Sepertinya itu Bu Eto, Deborah mau bertanya atau tidak ya Bu? Untuk pengisian link yang maksimal 25 Januari 2024, apakah bisa dibuka Bapak Ibu? Setelah buka link ini, nanti di Google itu ada link lagi, itu yang diklik Bapak Ibu ya. Nah, itu Excel-nya. Iya, ya link presensi, dan ini 25 Januari mungkin nanti akan di-share kembali ke ketua program studi mungkin ya.
Terima kasih Bu Hera. Ada Bapak Ibu yang ingin melanjutkan pertanyaan? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Sudah cukup jelas sekali Bapak Ibu ya. Bahwa sekali lagi kami informasikan kelas kolaborasi ini terbuka secara luas, walaupun target dari diktinya 17.000 untuk tahun ini berarti dibagi 2 semester ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini melebihi dari target mereka seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, cukup Ya, jelas sekali. targetnya bisa lebih ya. Ya, Bapak dan Ibu, selama memenuhi ketentuan, biasanya praktisi mengajar itu diterima 100%. Kemarin nggak diterima karena ada perubahan tadi ya. Tidak boleh kelas paralel. Satu praktisi nggak boleh mata kuliah yang sama dengan kelas paralel yang sama gitu ya. Kalau udah cukup jelas Baik, mungkin. Cukup jelas sekali Bu ya. Untuk Iya, selanjutnya bisa. pada Kaprodinya Oh, untuk foto bersama dulu ya. Ya, Oh silakan ya, link presensi ya, Bapak Ibu, link sama link yang untuk sertifikat. 25 Januari. Silakan Bapak Ibu untuk dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Untuk foto bersama, saya silakan kepada Marcella. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Saya akan memulai sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk dukungannya, untuk kehadirannya. Sekali lagi kami tunggu kabar baiknya di link tentang pengisian itu. Pengisian yang untuk tanggal 25 Januari. Kami tunggu informasinya. Selanjutnya kita tutup dengan berdoa. Izinkan saya menutup acara dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara kami pada pagi hingga siang ini. Terima kasih untuk pemaparan dari Ibu Christine. Terima kasih juga untuk program dari pemerintah ini. Semuanya untuk kebaikan setiap perguruan tinggi, khususnya untuk Maranatha ini kami berada di sini. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, untuk kami boleh selalu beraktivitas dengan fit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu semua. Makasih Bu.